Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Freestyle. Hari ini aku akan bahas Elsa Q3 2024. Dulu Elsa itu dibahas di tanggal 29 Agustus 2024 ya. Kita lihat channelnya. Kita coba cek ya di playlist ini, di daftar saham pilihan Sobat Investor Retail. Elsa ini dibahas pada tanggal 29 Agustus 2024. Pada waktu itu Q2-nya, sekarang Q3-nya sudah keluar. Bagaimana harga sahamnya? Ya, harga sahamnya, proyeksi dividennya, kita coba cek proyeksi dividennya sama capital gain-nya. Oke, Elsa Q3 2024 ini kebetulan Q3-nya sudah keluar. Pada Q3 2023, 56, Q3 2024, 76. Artinya, full years 2024 kemungkinan 101,3. Labanya naik 35%. Ya, karena labanya naik, berarti dividennya juga nanti kemungkinan akan naik. Disclaimer on ya, disclaimer on. Dividend pay ratio-nya sudah, cum dividennya pada video sebelumnya sudah. Dividen 2024 27 per lembar. Nah, ini dividennya. Jadi kemungkinan akan naik karena labanya juga naik ya. Harga 29 Agustus 474 ya. Pada waktu itu bisa dicek di sini di playlistnya Elsa itu. Terus harga sahamnya sekarang berarti kita cek berapa harga sahamnya, grafik saham Elsa. Nah, Elsa 466 pada tanggal 8 Desember ya. 466 artinya untuk membeli satu lot Elsa butuh uang 466.000, butuh 46.600 ya pada tanggal 8 Desember atau 9 Desember besoknya. Proyeksi dividennya naiknya 35%, berarti kemungkinan cuma 40 aja. Berarti ada dividennya kemungkinan 40 per lembar atau 8,4%. Capital gain-nya dulu dibahasnya itu 474, berarti negatif 8 atau negatif 1,7%. Ya, masih rugi, tapi ruginya cuma 1%. Ya banyak-banyak. Kenapa? Karena harga sahamnya ketahan oleh dividen. Apakah saham Elsa bisa kegocap? Untuk saat ini, karena dividennya 40, kalau misalkan kegocap, berarti dividennya 80%. 10 juta, dividennya 8 juta. Ada nggak yang mau ngejual di harga 50? Ya, agak mungkin ya untuk saat ini. Jadi, dividen itu akan menahan harganya. Ya. Capital gain-nya negatif 8, negatif 1,7%. Retail cocoknya itu fokus ke dividennya saja. Ya. Jangan terlalu untuk capital gain, itu bonusnya. Kalau mau taking profit di capital gain-nya, jangan banyak-banyak, 20% ya. Lalu selanjutnya gimana cara belinya?
Ya, cara belinya ini penting. Chart ini penting untuk mendapatkan di mana harus kita masuk ya. Jadi jangan all in masuk di LSA itu, perlahan. Apalagi untuk retail ya. Retail kita itu kan retail kalau modalnya. Bukan investasi yang korporasi, kita itu retail disebut. Nah, ini sekarang di harga 466, kebetulan ini di harga murahnya 466 itu. Harga selanjutnya ini supportnya 400, resistennya di 520-an. Lalu gimana cara belinya? Dari portofolio. Nah, gua udah bikin tabelnya. Nah, ini ya, cara beli ELSA 2012 ya. 8 Desember 2024. Cara belinya di harga 466, 5% dari portofolio. Ya. Jadi kalau misalkan modalnya ini biar mudah ngitungnya ya, 100 juta, 5%-nya berarti 5 juta di harga 466. 3 juta di harga 442 dan 2 juta di harga 400. Itu jadi di harga terbaik nih ya. Jadi nanti dapat average-nya di sekitar 450-an. Nanti ya, dapat average-nya di harga 450-an. Kalau dividennya aja 40, berarti lumayan itu ya. Lalu gimana kalau modal lu yang gede nih, yang misalkan udah semiliar, berarti kalau retail jarang-jarang lah semiliar. Walaupun banyak itu ada, cuman nggak banyak. Yang misalnya kalau modalnya udah 200 juta, berarti 200 juta dari 5%, 10 juta di harga 466, 6 juta di harga 442, dan 4 juta di harga 400. Itu cara masuknya. Ini kan persentase dari portofolio ya. Kenapa? Nggak boleh banyak-banyak. Kalau di total berarti ini 10% ya. Kalau di total ini 10%. Kita lihat. Nah ya. Nggak usah banyak-banyak. Karena ELSA itu market capitalnya kecil ya. Nggak terlalu gede. Jadi hanya 10% aja. Di ELSA itu ya. Jadi 10% aja dari portofolio di ELSA itu. Kalau di Big Bang ya 20% juga nggak masalah. Ya, itu cara belinya pada tanggal 8 Desember 2024. Lalu gimana psikologinya untuk retail? Gue ngerti ya, kalau mungkin untuk yang retail awal-awal masuk rugi gitu biasanya. Nah, lalu gimana psikologinya? Gini, misalkan masuk di ELSA di harga 480 misalkan. Oh, kok tiba-tiba dibanting ke harga 440. Retail harus gimana? Biasa aja gitu ya. Toh ada dividennya. Terus oke, yang kemarin lah 474. Sekarang kan pernah dibawa ke 440. Berarti negatif 34 ya, 34 tuh, per lembarnya. Lalu gimana menyikapinya ya? Jangan cut loss. Memang di saham itu memang ada penunggunya, bener, ada pemodal besarnya. Pemodal besar akan memainkan harga misalkan, tapi nggak nuduh juga ya. Ini ya, disclaimer on kan. Bisa jadi nih harganya 500 diturunkan dulu ke 440. Berharap retail itu cut loss. Ketika sudah cut loss, dinaikkan lagi ke harga sekarang atau nanti lebih.
Jadi nanti yang bandarnya istilah bursa sama teorinya inginnya itu di 440 itu retail cut loss. Mereka jual lagi di harga tinggi, dinaikin lagi ke bukan digoreng ya. Dinaikin lagi ke 500. Nanti diturunin lagi biar retail cut loss. Terus seperti itu. Ya. Itu permainannya seperti itu. Ya. Makanya untuk investor retail cocoknya itu jangka panjang. Jangan misalkan pergi di 474, 440 udah cut loss. Justru kita harus average down. Kenapa? Karena labanya masih tumbuh 35%. Dividennya ada. Jadi itu manajemennya ya. Jadi yang saham dividen labanya tumbuh di average down, bukan di cut loss. Kalau di cut loss itu senang bandarnya, dinaikin lagi ke 520, nanti turun lagi ya. Jadi fokus saja ke dividen. Untuk retail itu cocok ya. Jangan terlalu berharap di capital gain ya. Kalau mau taking profit di capital gain berarti 20% dari 20% dari di Elsa misalnya punya 10 juta, berarti 2 juta aja yang dijual belinya. Tapi kalau pengen lebih nyaman ya dibiarkan saja, fokus ke dividennya aja. Itu yang cocok buat investor retail. Selanjutnya psikologinya naik turun itu hal yang biasa ya, karena ada dividennya ya. Di harga sekarang itu berarti 5,92% kalau dividennya tahun. Lalu gimana misalkan kita grafik saham apa ya, yang ISEA lah misalkan. Ini kan tajam tuh turunnya 400 sampai sekarang nggak ada pergerakan 74 ya. 5 hari. Kenapa ini harganya bisa jeblok seperti ini? Dividennya nggak ada tuh. Andai saja dividennya 50 misalkan 50 aja dividennya atau 30, gak mungkin harganya ke 74 kan. Kalau misalnya dividen 35, harga 74 berarti 50% dividennya. 100 juta dapat 50 juta, 10 juta dapat 5 juta. Gak mungkin ada orang yang ngejual di harga 50 kan. Makanya ISA itu terjun dari 300 ke 74 sekarang. Karena nggak ada dividen, nggak ada yang menahannya gitu. Ya. Seperti itu ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pengetahuan atau video terupdate dari channel Sobat Investor Retail. Sampai jumpa lain waktu.